Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik semua kan? Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lulu Yuliana, bisa dipanggil Lulu. Saya mengemban ilmu di Universitas Negeri Sayyid Ali Rahmatullah dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Jurusan yang saya ambil adalah TMT atau Tadris Matematika. Oke, sekian dulu ya perkenalannya. Kita lanjutkan ke pembahasan dari video ini. Dalam video ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Sistem Persamaan Linier Dua Variabel. Sebelum masuk ke materi, terdapat beberapa kompetensi yang harus kalian ketahui. Yang pertama, kompetensi inti, di mana poinnya antara lain menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri. Selanjutnya, kompetensi dasar. Yang pertama, kompetensi dasar 3.5, di mana nanti saya akan menjelaskan mengenai SPLDV atau Sistem Persamaan Linier Dua Variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Selanjutnya, 4.5, di mana kita nanti akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Sistem Persamaan Linier Dua Variabel. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep PLDV atau persamaan linier dua variabel, dan yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi selesaian dari PLDV. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan SPLDV menggunakan metode grafik dan eliminasi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dalam video ini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem persamaan linier dua variabel atau yang akan kita sebut sebagai SPLDV. Nah, sebelum membahas mengenai SPLDV atau sistem persamaan linier dua variabel, kita pahami dulu yuk apa itu PLDV atau persamaan linier dua variabel. Di kelas 7, tentunya kalian sudah mempelajari materi tentang persamaan linier satu variabel atau yang kalian sebut sebagai PLSP. Nah, jadi selain ada PLSP, ada juga yang namanya PLDV. Lalu apa sih bedanya PLSP dengan PLDV? Nah, perbedaannya, kalau PLSP itu persamaan yang hanya memiliki satu variabel saja, sedangkan PLDV persamaannya memiliki dua variabel. Nah, variabel-variabel ini hanya memiliki pangkat atau derajat yang bernilai 1. Untuk lebih memahaminya, coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Keterangan yang tertulis yaitu X dan Y itu merupakan variabel berpangkat 1. A, P, dan Q merupakan koefisien. B, C, dan R merupakan konstanta. Kita lihat contoh persamaan yang pertama. AX ditambah dengan B sama dengan C. Persamaan tersebut merupakan persamaan linier satu variabel, karena dalam persamaan tersebut hanya terdapat satu variabel saja, yaitu variabel X. Untuk persamaan yang kedua, kita baca ya, PX ditambah dengan Y sama dengan R. Dalam persamaan tersebut bisa kita lihat bahwa terdapat dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y, sehingga persamaan tersebut merupakan persamaan linier dua variabel. Nah, tadi itu sedikit mereview mengenai materi PLSP yang sudah diajarkan di kelas 7 dan sedikit penjelasan mengenai PLDV. Jadi SPLDV itu apa sih? SPLDV, jadi apabila terdapat dua atau lebih PLDV yang memiliki hubungan satu sama lain dan memiliki satu buah penyelesaian, maka itulah yang kita namakan sebagai SPLDV. Untuk lebih memahaminya, kalian lihat bentuk umum dari SPLDV berikut ini. Tertulis di keterangan bahwa X dan Y merupakan variabel berpangkat 1. P, Q, V, dan W merupakan koefisien. R dan Z merupakan konstanta. Jadi, persamaan linier dapat dikatakan sebagai SPLDV apabila minimal memiliki dua persamaan seperti yang ada di contoh ini,
di mana masing-masing persamaan memiliki dua variabel yang berpangkat 1 dan memiliki penyelesaian. Tentu saja, kedua persamaan tersebut memiliki hubungan. SPLDV ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang membutuhkan penggunaan matematika, seperti menentukan harga suatu barang, mencari keuntungan penjualan, dan lain sebagainya. Terdapat langkah-langkah tertentu untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan SPLDV, yaitu yang pertama, mengganti setiap besaran yang ada di masalah tersebut dengan variabel, biasanya dilambangkan dengan huruf atau simbol. Yang kedua, membuat model matematika dari masalah tersebut. Model matematika ini dirumuskan mengikuti bentuk umum SPLDV, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Yang ketiga, mencari solusi dari model permasalahan tersebut dengan menggunakan metode penyelesaian SPLDV. Contoh soal, Kumamon ingin melakukan lompat tali. Misalkan tali yang digunakan ternyata memiliki panjang 70 cm lebih pendek dari tinggi badan Kumamon. Agar tali tidak tersangkut di tubuh Kumamon, setidaknya tali tersebut harus 2 kali lebih panjang dari ukuran sebelumnya. Jadi, apabila diukur kembali, maka ukuran 2 kali panjang tali akan 30 cm lebih panjang dari tinggi badan Kumamon. Soalnya, tentukan berapa ukuran panjang tali yang digunakan serta tinggi badan Kumamon. Berapa panjang tali yang harus digunakan agar tidak tersangkut di tubuh Kumamon. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengganti semua besaran yang ada di dalam soal dengan variabel. Kita misalkan, X sama dengan panjang tali dalam cm, dan Y merupakan tinggi badan Kumamon dalam cm. Lalu kita buat model matematika dari permasalahan tersebut. Panjang tali kita ketahui tadi 70 cm lebih pendek dari tinggi Kumamon, sehingga kita bisa menuliskannya sebagai X sama dengan Y dikurangi 70 atau negatif X ditambah Y sama dengan 70. Kita ketahui juga bahwa 2 kali panjang tali 30 cm lebih panjang dari tinggi Kumamon, sehingga kita menuliskannya sebagai berikut. 2X sama dengan 30 ditambah Y atau 2X negatif Y sama dengan 30, sehingga diperoleh model matematikanya sebagai berikut. Persamaan 1, negatif X ditambah Y sama dengan 70, dan persamaan 2-nya 2X dikurangi Y sama dengan 30. Sampai di sini kalian paham kan? Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari nilai dari X dan Y sebagai solusi dari masalah di atas dengan metode penyelesaian SPLDV. Metode penyelesaian SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel itu dibagi menjadi 4 metode, yaitu metode grafik, metode eliminasi, metode substitusi, dan metode gabungan. Untuk penjelasan mengenai penyelesaian SPLDV akan saya lanjutkan di video kedua. Sekian dulu penjelasan saya mengenai SPLDV pada video kali ini. Dari materi yang saya jelaskan tadi, apa saja sih kesimpulan yang dapat kita tarik? Yang pertama, bentuk umum dari SPLDV adalah AX ditambah BY sama dengan C, dan DX ditambah EY sama dengan F. Langkah pertama untuk menyelesaikan SPLDV adalah kita memisahkan suatu permasalahan dengan menggunakan variabel. Umumnya menggunakan variabel X dan Y. Selanjutnya, membuat model matematika dari masalah tersebut. Selanjutnya, kita mencari solusi dari model permasalahan tersebut dengan menggunakan metode penyelesaian SPLDV. Nah, sekian dulu ya penjelasan dari saya mengenai konsep SPLDV, dan terima kasih untuk anak-anak yang sudah mendengarkan penjelasan saya. Untuk mengakhiri pembelajaran, silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Sekian dari saya untuk penjelasan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.